Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu guru SDN 1 Rambugatum yang berbahagia, sebelumnya mari kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, baik sehat lahir dan batin. Itu semua berkat rahmat hidayah, taufik dan inayah dari Allah SWT. Salam dan selawat selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Untuk acara pada hari ini sesuai apa yang di dalam undangan lewat WA Group, bahwa untuk sosialisasi masalah pemanfaatan portal rumah belajar yang mana rekan kita yaitu Guru Nur Samsu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, dan Guru alhamdulillah mendapatkan termasuk 30 besar se-Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk hari ini sesuai dengan jadwal yang ada yang diberikan kepada Guru untuk sosialisasi di Kecamatan Rambugatum, dan pada pagi hari ini dimulai dari SDN 1 Rambugatum. Dan ini sesuai apa yang pernah saya sampaikan, yaitu sesuai dengan YEL untuk guru SDN sederhana, yaitu aktif, kreatif, inovatif, berkarakter. Jadi saya membuat YEL itu dengan tujuan apa? Untuk bisa menjunjung SDN 1 Rambugatum yang mana beberapa tahun yang lalu ada isu yang beredar bahwa SDN Rambugatum kalau tidak punya murid akan di-regrouping. Dengan adanya itu, adanya semangat, kemudian anak-anak juga saya beri YEL bahwa SDN Rambugatum atau sederhana pantang mundur dan harus tetap maju terus. Ini tujuan saya selama saya menjadi guru, itu baru di sini saya membuat YEL. Jadi tujuan saya adalah untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan semua, khususnya Bapak Ibu guru. Nah ini jadi kita meskipun bagaimanapun, ya toh, kita harus punya semangat aktivitas kita, kemudian kreativitas. Nah ini kreativitas sudah ditunjukkan oleh Guru sehingga dapat mengikuti portal Kobatik yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Jadi semoga ini sudah level 4, sudah level 4, semoga bisa seterusnya sehingga bisa membawa nama baik SDN 1 Rambugatum atau sederhana, sehingga dengan adanya hal ini untuk semangat dari masyarakat sekitar bisa untuk maju kita, sehingga siswa-siswi kita atau anak-anak didik yang akan datang bisa masuk di SDN 1 Rambugatum. Itu harapan kami semua, terutama Bapak Ibu guru yang ada di sini, sehingga untuk dengan adanya hal itu, semoga kesejahteraan kita juga kesejahteraan kita lebih baik lagi. Sebenarnya saya di sini ingin, semoga saya selaku Bendara Bos ingin setiap akhir tahun itu ada dana pengisian, sehingga apa? Sehingga dapat kita pokoknya yuk senang bareng, susah bareng, kan itu sebenarnya tujuannya ke sana. Tapi ya bagaimanapun panjenengan semua sudah tahu apa yang ada di SDN 1 Rambugatum. Jadi itu harapan saya kepada teman-teman semua atau rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru, bahwa dengan adanya YEL itu, jadi saya membuat YEL itu kalau tidak mood ya tidak bisa membuat. Itu saya angan-angan sampai 2 hari.
tak angen-angen penake piye supaya dapat menggugah semangat baik untuk anak-anak didik sudah punya guru harus punya ini guru harus punya. Alhamdulillah itu semua dengan adanya hal itu, dengan adanya aktivitas kreativitas, kemudian inovatifnya dan karakternya ini, semoga SDM atau Segarasa kita ini dapat lebih meningkat lagi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Setelah itu saya mewakili dari kepala sekolah. Biasanya kalau ada yang telat ribet ternyata apa lain. Contoh meskipun tidak ada pimpinan kita tetap berjalan. Saya yakin sama Pak Bagus, selama saya di Pilang 2 bagaimana kalau ada kegiatan di Pilang 2 ya saya ikut di sana, misalnya pramuka, saya tidak pernah pulang. Jumat Pak Bagus saksi hidup. Jadi di SD kegiatan pramuka saya jam 5 sore baru sampai rumah, apalagi dulu bis terakhir jam 5 sore sampai rumah. Jadi kalau saya di rumah ya mau sekolah ya istri biar melakukan tugas rumah. Jadi saya kira itu yang saya dapat saya sampaikan, dan mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Gurno masalah Pogate ini lebih detailnya lagi nanti Gurno yang akan menyampaikan. Saya kira itu, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka sosialisasi pada pagi ini saya nyatakan dibuka. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hanung yang sudah memberikan sambutan mengenai sosialisasi pemanfaatan portal Rumah Belajar. Di sini saya itu sebagai peserta pembatik mulai bulan April sampai saat ini, karena tahapnya itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu literasi, tahap yang kedua adalah implementasi, tahap yang ketiga itu kreasi TIK, dan yang terakhir adalah tahap berbagi. Nah, di tahap ini semoga saja nanti apa yang saya tularkan nanti bisa bermanfaat untuk pembelajaran daring di masa pandemi saat ini. Kita mulai saja. Yang pertama ini adalah saya sebagai sahabat Rumah Belajar tahun 2020, karena pembatik itu buka rumah belajarnya dimulai tahun 2017 sampai sekarang setiap tahun itu mengadakan pembatik dan mengadakan duta. Nah, di sini saya 30 besar, karena sudah 30 besar jadi menjadi keluarga sahabat Rumah Belajar tahun 2020 se-Jawa Tengah. Lalu apa itu pembatik? Nanti saya akan jelaskan apa itu pembatik, tetapi terlebih dahulu Ibu Bapak Guru yang ada di sini nanti saya perkenalkan mengenai portal Rumah Belajar. Ini pengenalan lebih dekat Rumah Belajar. Belajar di mana saja, nanti seperti ini, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu adalah slogan dari Rumah Belajar. Tapi untuk tahun ini itu slogannya
Ya, slogan pembatiknya Merdeka Belajarnya, Rumah Belajar Portalnya, Maju Indonesia. Itu slogannya pembatik untuk tahun 2020. Nah, ini apa itu rumah belajar? Nah, rumah belajar itu portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung. Nah, ini interaksi antara komunitas, rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 atau O ya, yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Jadi itu rumah belajar, itu aplikasi dari Pusdatin Kemendikbud. Pusdatin itu adalah pusat data teknologi informasi. Ya, produknya mempunyai produk yaitu rumah belajar seperti Ruang Guru, seperti Zenius. Lanjut, untuk fitur-fitur utama portal rumah belajar itu yang pertama adalah kelas maya. Kemarin saat saya pelatihan, saya mendaftarkan SDN 1 Randu Blatung itu kelas maya. Di Kecamatan Randu Blatung ini ternyata kelas maya itu bukan hanya SDN 1 Randu Blatung yang sudah didaftarkan. Ternyata saya pernah melihat SDN 1 Wulung. Itu loh, aku kaget. Berarti dia sudah mengenal portal rumah belajar sebelumnya. Maka dari itu saya langsung mendaftarkan kelas maya. Pada saat itu saya pelatihannya TOT pemanfaatan kelas maya pada bulan Agustus waktu itu. Lanjut, kelas maya ini adalah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tatap maya, karena tatap mukanya itu sedang pada saat ini pandemi, maka dari itu kita diharuskan tatap maya, ada kelasnya yaitu kelas maya atau kelas digital. Kita lanjut. Lalu untuk sumber belajar, untuk ibu bapak guru, sumber belajar itu kita tidak perlu membuat video pembelajaran, kita perlu mengakses sumber belajar. Nanti saya akan akses sumber belajar lewat sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Ini sumber belajar, di situ ada video-video pembelajaran berupa animasi, berupa web, berupa simulasi. Nanti ada di sumber belajar. Nanti juga saya akan perlihatkan video pembelajaran saya di level 3. Itu kok saya bisa maju ke level 4 itu seperti apa sih video pembelajaran saya kok bisa terpilih menjadi 30 besar se-Jawa Tengah. Kita lanjut saja. Nah, fitur utama yang ketiga itu adalah bank soal. Bank soal ini kumpulan soal-soal, jadi ibu bapak guru tidak perlu membuat soal, ya. Bisa membuat soal terus dimasukkan ke rumah belajar, itu bisa bermanfaat untuk anak didik atau yang memanfaatkan di sana, bisa siswa, bisa guru. Nanti di sana itu ada materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Lalu tersedia juga seperti akses soal latihan, ulangan, serta ujian. Di sana lengkap, memang belum selengkap seperti pembelajaran belajar 1, tema 2, bukan lengkap seperti itu, tapi guru-guru menyempurnakan, di sana menyempurnakan soal-soal yang ada di bank soal. Kita lanjut. Fitur yang keempat, utama yang keempat adalah laboratorium maya. Di laboratorium ini adalah laboratorium yang menyajikan pembelajaran interaktif atau menarik, karena di sana tuh tidak perlu kita melakukan percobaan. Kalau laboratorium nyata kita melakukan percobaan, alat-alatnya banyak, bisa terjadi bahaya, kebakaran. Tetapi kalau di laboratorium maya itu sudah dikemas, ya. Jadi kalau ada zat apa atau cairan apa nanti cuma diteteskan. Kalau menolak berarti berbahaya.
begitu. Tapi kalau tidak menolak berarti bagus. Biasanya tetesnya berapa kali, disarankan berapa kali, karena maka dari itu ada lembar kerja siswa dan teori praktikum di sini. Ini adalah 4 fitur utama rumah belajar. Lanjut, ini adalah fitur-fitur pendukung. Fitur-fitur pendukungnya yang pertama adalah peta budaya. Di sini di peta budaya ini berbagai macam kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu ada di sini semua. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan mengenai peta budaya ini adalah fitur pendukung rumah belajar yang berbagai macam kebudayaan ada di peta budaya. Kebudayaan, adat istiadat, terus munculnya, rumahnya, rumah adatnya, itu ada di peta budaya. Nanti bisa menjelajah ya di petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id. Ini webnya. Tapi kalau aplikasinya bisa di-download di Play Store, langsung rumah belajar. Di situ ada fitur-fitur utama dan juga fitur-fitur pendukungnya. Jane mau arep tak gawakno iki lho Mbak, kit ngene apa jenenge? Iku bisa diambil saiki sinten sing siap nang ngene Pak Kus? Ini hampir habis. Hampir habis ya wes. Yang kedua itu buku sekolah elektronik, pendukung yang kedua. Buku sekolah elektronik, kalau saya mengenal pertama kali portal rumah belajar itu tahun 2013. Pada saat itu saya itu mempunyai tugas kuliah dan saya kan bingung karena saya belum menjadi guru, belum menjadi pendidik. Maka dari itu saya browsing lihat ternyata ada buku sekolah elektronik, ternyata itu rumah belajar. Berarti rumah belajar ini di tahun 2020 sudah berulang tahun yang ke-9. Jadi perkiraan 2011 itu lahir rumah belajar. Pada saat itu masih BSE, saya ambilnya buku sekolah elektronik yang SD, dan di situ sama seperti buku sekolah yang ada di sini. Layar depannya sama, seperti tema-temanya juga sama, persis karena dari Kemendikbud. Kita lanjut. Fitur pendukung yang lain yaitu wahana jelajah angkasa. Nah, di sana itu ada informasi tentang luar angkasa. Ya, kalau ingin melihat matahari atau melihat planet-planet luar angkasa itu secara nyata seperti melihat luasnya angkasa. Di sana kita bisa berselancar mengelilingi luar angkasa. Jadi seperti nyata pada saat di wahana jelajah angkasa. Kita lanjut. Karya bahasa dan sastra. Ini adalah fitur pendukung lainnya. Di karya bahasa dan sastra ini adalah kumpulan buku, cerita yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat baca anak-anak. Fitur ini terdiri dari 3 konten, prosa, puisi, dan referensi. Jadi ini sangat lengkap. Di rumah belajar ini bukan hanya karya bahasa dan sastra. Kalau ibu bapak guru senang dengan blog, menulis, membuat karya ilmiah, di sana ada ada pena, sahabat pena, ada TV edukasi, ada juga radio edukasi. Kalau bapak ibu guru suka podcast, di radio edukasi, TV edukasi juga. Terus lanjut, EduGame. Untuk EduGame ini, fitur ini menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan secara mandiri maupun bimbingan guru dan orang tua. Gamenya itu dirancang dengan memahami konsep dasar materi yang disajikan. Jadi ibu bapak guru itu membuat EduGame. Sebenarnya rumah belajar ini adalah wadah untuk ibu bapak guru berkarya, berkreasi, punya kreativitas apa dituangkan. Kalau hobinya menulis ya dituangkan menjadi pena di sana. Kalau hobinya suka membuat video, jadilah sumber belajar. Kalau suka aplikasi berarti di EduGame. Jadi ini adalah wadah untuk ibu bapak guru yang punya kreatif. Jadi
ada Kemendikbud itu menyediakan rumah belajar, memberi ruang ya, memberi ruang juga. Lanjut, ya ini PKB. Ini ibu bapak guru yang sudah PNS sudah mengenal PKB ya Pak Hanung. Nah ini PKB di sini menyediakan berbagai bentuk pelatihan. Untuk pelatihan tahun ini adalah guru penggerak. Guru penggerak itu saya belum tahu, belum paham mengenai guru penggerak, tapi saya pernah lihat postingan di Facebook teman-teman pembatik itu ada yang ikut, tapi yang ikut bukan dari jenjang SD, yang ikut adalah SMP dan SMA. Kalau saya tahu itu kemarin pas saat itu saya lihat di Facebook itu ada yang memasang banner mengenai guru penggerak sudah berjalan, ternyata tahap yang kedua di Yogyakarta karena memang sudah difasilitasi, sudah ada biayanya. Kemarin kan sudah ditekankan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem. Jadi salah satu pelatihan tersebut adalah pembatik ini. PKB ini juga termasuk ada pembatik juga, guru penggerak juga. Lanjut. Ini mengenal lebih dekat pembatik. Nah, ini yang saya ikuti adalah pembatik pembelajaran berbasis TIK. Nah, pembatik itu kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK, merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Jadi kalau Indonesia itu pendidikannya masih kurang maksimal ya. Nah, dari itu pembatik itu mengacu dari guru UNESCO. Apa sih guru UNESCO itu? Standarnya apa? Ada 4 level. Level yang pertama itu literasi, level yang kedua implementasi, kreasi sampai berbagi. Kemarin saya di level literasi itu hanya literasi saja, baca-baca modul, 4 modul itu, satu modul itu 100 lebih. Ya, terus modul kedua, modul ketiga sampai modul keempat, di sana terakhir ujian daring 40 soal 1 jam. Gitu. Terus terkendala juga karena internet. Kemarin saya sempat di level 2 implementasi ini sempat karena aku lulus pora di implementasi kemarin itu. Ternyata lulus. Kemarin itu lucu, pas saat saya mengerjakan ujian implementasi itu kan 40 soal, waktu itu kan puasa-puasa. Nah pada waktu itu pas puasa-puasa saya pengen dan daging ngerjakno soalnya ada tetek, kemarin ada tetek. Terus pada saat itu juga pas saat ada tetek internetnya itu naik turun, terus laptopnya bukan laptop yang ini, laptop yang kecil, jadi itu sangat lemot sekali. Kemarin sekitar 7 soal saya kosong, ternyata waktunya sudah habis karena memang lemot waktu itu. Ternyata kok lulus, karena lulusnya itu KKM-nya 70, untuk KKM-nya 70. Dan di implementasi ini selain ujian ada juga ujian membuat vlog kemarin. Ternyata implementasi ini saya mendapatkan nilai 95 untuk vlognya, untuk ujiannya itu 73, mepet sekali itu 73, hampir tidak lulus. Untuk yang kreasi adalah level yang ketiga. Level ketiga ini ada 2 tugasnya. Yang pertama juga membuat IC, yang kedua itu membuat tugas video pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ujiannya juga sama, tertinggi itu 93 kemarin. Di gelombang, kalau saya ambilnya gelombang 15, gelombang terakhir, karena pas waktu itu rapotan dan saya sebenarnya mau tidak ikut ke level 3 karena dorongan dari teman-teman, ayo ikut. Terus saya ikut di level di gelombang yang terakhir, gelombang 15. Ternyata di gelombang 15 ada gelombang lain juga karena kurang mencukupi mungkin dari Pusdatin.
ditambah lagi 2 gelombang 16 dan gelombang 17. Dan yang keempat ini level berbagi. Untuk level berbagi ini, saya saat ini berbagi ilmu kepada ibu bapak guru yang ada di sini, memberikan sosialisasi. Kalau bisa sosialisasi tatap muka, ya sosialisasinya tatap muka. Tapi kalau tidak bisa tatap muka, ya pakainya tatap maya. Kemarin saya sudah berkunjung ke Bulis selaku pengawas dari 1. Arahannya, ayo Mbak maju ke kabupaten menemui Bapak Sinong sama Bapak Budiarto. Kemarin tanggapannya sangat antusias, tetapi pas waktu itu harapan saya itu ingin menggunakan akun Zoom premiumnya kabupaten, ternyata tidak ada, belum mempunyai. Nah, kalau itu punya, otomatis saya dengan Mbak Yuni Banjarjo yang juga lolos, Kabupaten Blora itu yang lolos 2, saya dengan Mbak Yuni itu berkolaborasi. Saya memateri 1 menjelaskan tentang portal rumah belajar, nanti Mbak Yuni menjelaskan tentang membatik. Wes kamu di sini aja, Pak Sino mendukung penuh. Tapi pas saat saya tanyakan maunya tatap maya menggunakan akun premium, ternyata dari sana belum memiliki. Ternyata pas saat webinar itu, kalau di Kabupaten Blora webinarnya itu ikut LTMT gitu. Itulah. Tapi tidak apa-apa, langkah saya itu tidak pantang menyerah karena saya itu suka belajar. Belajar itu kan butuh modal, tapi saya senang. Modal pun saya senang. Seperti semua yang ada di sini, perangkat-perangkat yang ada di sini, seperti Freeport, seperti Planner, itu saya senang belajar, ya modal sendiri, tidak dari sana. Di sana itu hanya mendukung kesemangatan saja. Tuh. Jadi membatik sampai level yang keempat. Nah, manfaatnya membatik itu apa? Manfaatnya itu meningkatkan kemampuan TK sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Karena ini masanya pandemi, ya kita sebagai guru, apalagi yang guru muda-muda ini perlu meningkatkan atau mengembangkan teknologi terkini. Lanjut, mendapatkan sertifikat pada setiap level. Jadi kalau sebagai guru PNS itu mendapatkan kritis poin, 1 poin kelihatannya setiap level. Lalu berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar. Menjadi duta rumah belajar itu adalah bonus untuk seandainya saya menjadi duta rumah belajar, berarti itu bonus. Tapi di sini saya itu ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu, nanti saya tularkan ke ibu bapak guru juga menularkan kepada anak didiknya mengenai portal rumah belajar ini. Lanjut, untuk mendaftar, ya ada registrasi akun, lalu login, daftar kepelatihan, tunggu konfirmasi. Nah, ini unik sekali pada saat saya melakukan pendaftaran itu sebenarnya saya tidak mendaftar. Kemarin didaftarkan oleh teman saya. Pas saat teman saya itu mengambil masker ke rumah, pas saat itu kan masa-masa pandemi, ambil masker, kayaknya karena sudah pesan, terus teman saya mendaftarkan. Tiba-tiba mendaftar itu Pak Elokno, pembatik ngancani aku, padahal dia PNS, ya wis ikut-ikut aja. Ternyata kok sampai ke tahap 4. Lanjut, nah ini impact dari level tadi sudah saya jelaskan, melakukan registrasi, mendaftar, lalu mengikuti kelas, mengunduh modul dan mempelajari materi, ada ujian sertifikasi dari level 1. Lalu peserta yang lulus itu juga akan mendapatkan sertifikat level 1. Untuk level 1 ini sangat mudah, hanya baca-baca modul, belajarnya lewat modul, nanti video conference sama duta-dutanya, duta rumah belajar yang tahun lalu. Lanjut, untuk impact dari level 2 implementasi ini sudah saya jelaskan tadi, sama membuat vlog, terus ujian sertifikasi dari level 2, lalu mendapatkan, kalau lulus itu mendapatkan sertifikat level 2.
Ini juga sudah saya jelaskan. Ini konten pembelajaran, membuat karyanya, membuat konten pembelajaran, lalu ujian sertifikasi dari. Sebenarnya pembatik ini kemarin kan saya mengikuti GTT, pembinaan GTT kemarin tentang cara cerdas pembelajaran daring di era new normal, kelihatannya itu. Terus pada saya sama, tapi pembelajaran daringnya kan lewatnya YouTube. Tapi anak-anak kan kalau YouTube kan kurang bagus ya. Maka dari itu saya ke portal Rumah Belajar. Ini hampir sama kemarin. Kemarin juga dicontohkan videonya itu apa, bagaimana cara membuatnya. Lalu yang ini tatap muka level 4. Sebenarnya level 4 ini kegiatannya tatap muka, tapi pas masih pandemi kegiatannya juga tatap maya. Ini yang saya lakukan untuk saat ini adalah tatap maya sebenarnya dengan 30 peserta terpilih. Kemarin sudah pengenalan dengan 30 peserta terbaik dari tiap provinsi, sudah pengenalan. Motivasinya apa sih mengikuti pembatik? Kemarin sudah ditularkan satu-satu dari 30 itu. Lalu melakukan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ini cara kerja kita ingin membuat model pembelajaran apa, seperti model Scholar atau model pembelajaran yang flip classroom atau blended learning. Nah, itu semua bisa dipelajari lewat ini pembatik level 4. Lalu peserta yang lulus mendapatkan sertifikat level 4. Jadi ini saya masih berproses untuk mendapatkan sertifikat level 4. Lalu peserta terbaik di level 4 akan dikukuhkan sebagai duta rumah belajar. Dan nanti 30 besar ini dipilih menjadi 5 besar. Setelah 5 besar dipilih lagi menjadi 2 duta. Kemarin tahun 2019 ada 2 duta. Dutanya itu dari Temanggung, Bapak Telitian Pradana dari SMP. Terus Bu Asih Prihatin itu dari Selomerto. Selomerto itu Purwokerto atau Pundi. Dan itu duta rumah belajar tahun 2019. Ternyata awalnya dia mengikuti pembatik juga sangat saya kagumi. Awalnya ya memang dari belum bisa sekarang menjadi bisa, bahkan video pembelajarannya itu sangat bagus dari Pak Telitian Pradana kemarin. Terus diundang ke TV Temanggung, diundang sampai ke TVRI, sampai Net TV. Itu mengenai pembatik. Nah ini tahap levelnya, level 1 dari untuk tahap kedua, jadi tanjakannya dari mulai sini sampai sana. Dan saya masih di sini prosesnya, masih proses ini sampai tanggal 21 Oktober. Maka dari itu Ibu Bapak Guru SDN 1 Ranu Blatung, saya minta doa restunya untuk Bapak Ibu, semoga saya bisa lolos menjadi 5 besar, jadi bisa membanggakan, mengharumkan nama baik SDN 1 Ranu Blatung, dan bisa SDN 1 Ranu Blatung bisa disorot media. Amin. Amin. Nah, ini jangan lupa kunjungi portal Rumah Belajar. Di Instagramnya Rumah Belajar adalah belajar.kemdikbud, belajar.kemdikbud, dan di Facebooknya adalah portal Rumah Belajar. YouTube-nya juga Rumah Belajar Kemdikbud. Tuh. Ini mengenai portal Rumah Belajar. Tadi saya sudah menularkan ilmunya. Nanti saya akan mengakses Rumah Belajar. Rumah Belajar itu slogannya adalah, kali ini slogan pembatik ya. Kalau slogan Rumah Belajar itu adalah
Belajar asik bersama Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu adalah slogan dari Rumah Belajar. Kalau pembatik itu slogannya seperti merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya, maju Indonesia. Belajar asik bersama Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu adalah slogan dari pembatik dan Rumah Belajar. Ini sekian dan terima kasih. Nanti ini semoga menjadi bermanfaat untuk ibu bapak guru yang ada di sini. Nah, ini bisa istirahat dulu, sambil Bu Yeri tadi kan sudah menawarkan jus. Ya, yang namanya berbagi adalah niat membagi kita pada yang membutuhkan. Kalau mereka kebagian dan kita itu tahu persis mereka membutuhkan, itu terjadi sinergi, gitu Mbak. Jadi monggo, gue sangat mendukung teman-teman juga bahasanya berkiprah, Bu Eri menyediakan panggungnya. Bagi Bu Eri yang seperti itu menurut orang lain kan sudah nggak berguna ya. Untuk Bu Eri ya masa kerja tinggal 3 tahun, tapi saya senang, jadi menurut saya berguna. Bahkan saya itu merasa baru usia 34 cuma saya waktu di Surabaya itu masnya di satu ruangan, harusnya kan tidak boleh didampingi. Nah, saya dibacakan dong, saya nggak bisa baca ini lama-lama. Ya. Untuk mereka bagaimana kalau saya teman-teman berkelompok yang membantu saya izinkan untuk saya ajak, Bu, ini seandainya 8 orang gimana? Ya nggak boleh, aturannya 7. Nah ini yang saya satu daftarkan ini Ibu yang nanti menggantikan saya. Ya nggak bisa itu, akhirnya ya bisa istilahnya nyang-nyangan gitu. Terima kasih Mbak Retno, sehingga langkah-langkah kemarin termasuk saya membaca para pemenangnya itu ternyata banyak juga yang dari luar. Banjarnegara ada ya. Nah, untuk yang Banjarnegara itu justru pemenang zaman dulu ada majalah Krida Pak Anu. Nah itu teman saya cerpen, saya dapatnya buku Krida itu di sini. Padahal saya ngajarnya di sana dulu pindah 5 tahun itu baru saya tahu. Itu dapat sepeda motor, lomba tentang alam sekitar, judulnya burung reng. Nah itu ketika teman saya itu mengajar di pelosok, jadi mengangkat lingkungan hidup, waktu itu dapat juara 2 tingkat nasional. Ya saya waktu dapat info di buku Krida di sini ya saya kaget. Artinya kira konsolku lah, ini kok orang diam-diam aku ngerti, padahal buku Krida itu se-Jawa Tengah ya Mas. Nah waktu di Purwodadi saya nggak sempat baca, mungkin saya pas bacanya di sini pas. Saya kira itu Mbak Retno, saya kembalikan waktunya pada Mbak Retno. Saya dukung sepenuhnya. Mudah-mudahan Mbak Retno bisa melewati level 3 ini ke 4. Terima kasih. Monggo dinikmati. Sambil menikmati, nanti saya akan putarkan video pembelajaran saya di level 3. Kemarin saya sudah upload di Sumber Belajar. Terus, aku dulu. Ya dek, makasih dek.
video pembelajaran ini itu saya khususkan kemarin di tingkat 4, kelas 4 SPDB. Sambil saya putarkan ya. Itu di SD kita juga. Iya, ini SD kita. Saya Sore. ini siang-siang dengan kuat ya Bu. Mbak, itu bajunya memang gitu ya? Memang kita ini begini Bu. Kita keluar dari kendi itu bajunya kan morat-marit itu adalah hanya dasar. Nanti pas tengah-tengah itu beda lagi. Ini adalah kok guru seperti ini ya, padahal kita itu di kendi itu sedang belajar. Nanti kalau sudah keluar nanti penampilannya berbeda. Ini benar. Memang itu hanya sebuah Pemancing ya? Ya, pemancing. Nah, ya, ini kendi tapi kendinya tidak kelihatan.